Sesuai judul video kali ini, gue mau kalian coba sebelum melakukan sesuatu atau sebelum melakukan tindakan, terutama yang berhubungan dengan uang kalian, coba kalian pikir dan lakuin lebih pintar. So, apa yang gue maksud dengan lebih pintar? Kita langsung masuk ke videonya. Halo guys, balik lagi dengan gue, Ken. Jadi di video kali ini mungkin gue akan sedikit ngasih kalian insight atau saran dari gue pribadi supaya kalian bisa lebih bijak untuk memakai uang kalian, terutama ke instrumen investasi yang kalian pilih gitu ya. Jadi mungkin beberapa belakangan ini kalian juga dengar berita pasti, gue udah dijamin karena ini udah terkenal banget beritanya dan ini udah meluas banget, terutama kalian yang aktif di bidang investasi dan terutama kalian yang Gen Z ya, gue bisa bilang. Jadi di sini gue udah kasih lihat beritanya, gue nggak perlu mention lah beritanya tentang apa, tapi mungkin yang mau gue kasih tahu kalian adalah kalau misalnya berita ini emang udah bener-bener meluas banget gitu. Jadi bisa gue bilang berita ini ya udah banyak banget digorengnya, banyak banget orang yang denger, dan kalian juga pasti tahu orangnya. Gue juga nggak akan sebut inisialnya karena kalian coba aja lihat sendiri berita yang udah gue taruh ya, udah gue kasih lihat kalian melalui video ini. Jadi sebenarnya kenapa banyak orang yang gue sebenarnya nggak ada masalah personal juga sama dia, gue juga nggak bilang kelasnya jelek, nggak. Cuman mungkin apa yang perlu kalian, terutama kalian Gen Z yang punya mimpi untuk bisa kaya instan, bisa mendapatkan sesuatu dalam waktu yang cepat, terutama di investasi itu, coba pikir ulang. Pikir, kalian benar-benar renungin, possible nggak sih sebenarnya kalau misalkan dengan hanya mengikuti, terus kalian bayar kelas, terus kalian berharap dalam waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan dari 10 juta bisa sampai 1M, bisa sampai 2M, 3M gitu. Kalian coba, ya terutama buat kalian lah yang mungkin juga mau belajar ya di bagian investasi, di bidang investasi ini, coba untuk lebih pintar sedikit. Dan gue ini mungkin agak sedikit lebih terus terang ya, lebih kasar mungkin kalau bahasanya bisa gue bilang. Coba kalian kalau melakukan sesuatu dengan uang kalian itu, coba pikir dulu gitu. Jangan langsung denger, ngelihat orang yang sukses, terus misalkan mereka arahin untuk beli ini, beli itu, bahkan mereka buka kelas untuk bayar segala macam, kalian langsung ikutin tanpa kalian nggak tahu gitu caranya seperti apa. Kalian hanya lihat dia sukses, terus misalkan kalian ikutin segala macam. Menurut gue itu nggak make sense sama sekali gitu. Kalian tuh kalau misalkan melakukan suatu investasi itu, kalian harus melakukan riset kalian sendiri gitu. Nggak bisa, ibaratnya gini lah, kalian menyerahkan semua harta kalian, apa yang udah kalian peroleh, udah yang kalian perjuangin, kalian bisa dapat titik amount something ya, kalian bisa dapetin itu, terus kalian bisa melemparkan keputusan pembelian suatu investasi itu ke orang lain yang kalian nggak kenal. Kalian cuma ngeliat dia sukses, even kalian nggak tahu suksesnya itu berapa, exact amount-nya yang dia punya itu berapa, terus kalian juga nggak tahu historinya, pembelajarannya, isi otaknya seperti apa, tuh kalian nggak tahu sama sekali. Kalian cuma ngeliat orang itu sukses, ya gue ikut-ikutin aja gitu. Even kalau misalkan orang itu bilang, ya kalau sukses gue terjun kok waktu itu supaya otak gue lebih fresh, kayaknya ada berapa orang yang ikutin gitu. Jadi coba menurut gue ya, gue udah dijamin juga kalian yang emang terjun ke investasi itu kan kalian juga pasti bisa berpikir lah, bisa mencari tahu, bisa belajar. AI di mana udah dipermudah banget dibandingkan zaman gua dulu. Itu zaman sekarang itu udah benar-benar dipermudah banget. Ada AI, Google semakin terkonek database-nya. Kalian bisa pakai berbagai macam pilihan AI, dan masing-masing AI emang punya capability atau kemampuan masing-masing, misalkan untuk membaca report, untuk menghasilkan slide dan lain-lain. Kalian coba pakai semua resource yang disediakan secara gratis pun, itu kalian bisa gitu sebenarnya untuk research apa sih investasi, apa sih Bitcoin, gimana sih cara kerja Bitcoin, gimana cara investasi yang aman, meminimalisir resiko. Itu sebenarnya kalian bisa cari semua gitu, nggak perlu polos-polosnya itu cuman ikutin satu kata orang yang kalian sukses, kalian ikut tanpa kalian tahu tujuan di belakang itu seperti apa gitu. Nah ini gue nggak mengarah ke satu orang aja, apalagi yang berita tadi gue udah kasih kalian tuh nggak, karena banyak banget di luar sana tuh yang bertebaran kelas-kelas itu yang menurut gue itu nggak valid. Mereka hanya cuman cuap-cuap, bahkan sekarang itu bisa kalian buat portfolio kalian itu tuh kelihatan bagus yang dibuat oleh AI gitu. Jadi menurut gue sih semakin kesini tuh semakin penting kalau misalkan kalian mempunyai kemampuan atau kalian emang punya keinginan untuk riset sendiri gitu. Jadi kalau misalkan kalian ingin investasi itu jangan cuma bergantung sama orang lain gitu. Dan gue sih benar-benar berharap ya, apalagi orang yang nonton channel gue, nonton video gue kali ini tuh jadi lebih pintar lah gitu. Maksudnya kalian ingin mulai sesuatu ya kalian harus belajar dulu. Nggak ada lah di dunia ini namanya
semuanya itu semudah mengikuti orang kita bisa sukses gitu. Itu gua nggak percaya sama sekali, walaupun banyak yang ngasih lihat, ngasih testimoni dan lain-lain. Cuman gue selalu percaya akan research gue sendiri. Boleh kita ngambil referensi atau kita ngambil ilmu dari orang lain, tapi tetap keputusan pembelian itu harus kita yang riset sendiri. Kita misalkan ya, kalian memutuskan untuk investasi di Bitcoin, kalian memutuskan untuk investasi di saham, kalian harus tahu apa yang kalian beli gitu. Misalkan Bitcoin, kenapa kalian mau beli? Even kalau misalkan kalian udah tahu itu, kalau misalkan Bitcoin itu turun sampai 50.000, harusnya kalian aman karena kalian mengerti apa yang kalian beli gitu. Walaupun saham kalau misalnya kalian cuma ikut-ikutan, ya pasti kalau misalnya turun 1% 2% kalian panik. Tapi kalau misalnya kalian paham saham apa yang kalian beli, kalian paham ownernya siapa, planning ke depannya seperti apa, profit and loss-nya berapa, gross profit-nya berapa, corporate action seperti apa 1 tahun ke depan, itu kalian tenang aja. Mau turun 5%, 10% kalian tahu, karena si ownernya itu juga akan menjaga sahamnya. Nggak mungkin dong kalau misalkan owner itu investasi ke perusahaannya tapi sengaja dibotur, kan dia juga rugi kan. Jadi mungkin video gue kali ini nggak akan terlalu panjang. Gue juga nggak akan ngebahas tentang ekonomi, atau gue nggak akan ngebahas tentang apapun itu yang relate dengan instrumen investasi. Tapi gue akan lebih menganjurkan kalian, kalau misalkan kalian yang emang baru mau mulai, terutama gue selalu ngomong terutama untuk Gen Z lah. Gue tahu kondisi di Indonesia saat ini tuh semuanya tuh dimudahkan gitu. Jadi dari makanan semua serba instan. Even dari game, beda banget zamannya dulu gue main game itu. Contoh ya, game petualangan lah. Game petualangan itu untuk ke level bossnya itu tuh gak ada checkpoint, nyawa dibatasi hanya 3. Kalau misalkan nyawanya habis 3-3-nya, itu gue langsung start ke level awal gitu. Gak bisa bayar, gak bisa ada checkpoint dan lain-lain itu tuh. Jadi gue harus segimana mungkin menjaga nyawa itu gitu. Ya balik lagi itu ngefek ke cara gue investasi sekarang. Gue segimana mungkin harus menjaga nyawa gue, yaitu ya kalau investasi adalah uang gitu kan. Nah beda banget untuk game-game zaman sekarang. Gampang banget kalian ingin misalkan hidup, kalian misalkan petualangan mati, kalian mau hidup tinggal nonton video, kalian bisa bayar, pay to win, pakai cash segala macam. Jadi itu pun akan berpengaruh ke mindset kalian ketika menjalani hidup. Apapun itu ya, kalian pengennya serba instan gitu. Nah coba lah, menurut gue ini suatu kemunduran ya, suatu kemunduran. Bagus, instan itu bagus menurut gue, tapi kalau misalkan semua kalian harap instan, menurut gue itu jadi malah gak bagus gitu, karena akan mengaruhi mental dan cara berpikir dan cara investasi kalian gitu. So mungkin saran gue untuk video gue kali ini adalah, kalian yang ingin mau ke dunia investasi, apapun itulah, kerja, investasi, punya hubungan dengan pasangan, dengan keluarga, semua itu nggak ada yang instan. Semua itu nggak bisa jadi kalian pengennya instan. Lagi dengan dunia menawarkan semua itu instan, kalian nggak bisa memperlakukan semua itu di pukul rata harus instan gitu. Jadi terutama investasi, gue mau lebih menitik beratkan ke investasi. Investasi itu kalian harus coba, walaupun kalian dengar di luar sana itu banyak yang bisa menjanjikan keuntungan yang konsisten, keuntungan yang besar dan segala macam, tetap apapun itu kalian harus riset sendiri. Dan in the end gue cuma ngomong, jadilah pintar gitu. Karena sekarang ini dimana zaman semakin modern, semakin semua mudah itu, kita tuh sebenarnya semakin mudah untuk dibodoh-bodohi dengan berita yang, jujur aja ya, dengan berita yang beredar saat itu kita mudah untuk dibodohi karena kita terlalu percaya, gampang percaya gitu. So tetap percaya dengan intuisi kalian, tetap belajar sebanyak-banyaknya ilmu, karena saat ini tuh ilmu mudah untuk diakses, tinggal gimana kita mau untuk belajar atau tidak. Segitu aja apa yang mau gue saranin kalian. Buat kalian yang punya komen, boleh tulis di kolom komen, atau kalian yang mau ngobrol-ngobrol ke gue secara pribadi, itu buat DM ke gue aja di TikTok atau di IG, nanti gue akan balas satu persatu. So, semoga video ini bermanfaat, and see you next video.